Bab ke-63. Arek sangat dendam dengan perbuatan keji organisasi ini, tetapi dia semakin marah mendengar Ibu Elena juga korban dari organisasi ini karena perbuatan Burhan. Pantas saja wali kota Burhan meminta bantuan kepada Jeremiah sebelumnya, karena dia sendiri tidak mampu menuntas organisasi ini. Elena tak henti-henti mengeluarkan air mata karena sedih mengingat hal itu. Lalu Erik berusaha membujuknya supaya dia ceria lagi. Erik mengambil tisu dan menyerahkannya kepada Elena. Pakai ini dulu untuk menyeka dan membersihkan air matamu. Aku sangat merasakan bagaimana perasaanmu saat ini. Terima kasih. Elena mengambil tisu itu dan membersihkan air matanya. Arek terus berusaha mengobrol untuk membuat Elena ceria lagi seperti sebelumnya. Jika diperhatikan, Elena bukan tipe gadis yang lemah, dia gadis yang terlihat sangat ceria dan bahagia. Tetapi itu semua di luar saja, di dalam hatinya, Elena masih benar-benar belum menerima kematian ibunya. Erik berusaha membuat suasana baik lagi untuk melihat Elena ceria lagi. Dia melakukan berbagai cara hingga Elena tertawa dan ceria lagi. Di tengah-tengah perbincangan Elena dan Erik yang terus-terusan terlihat bahagia, tiba-tiba datang orang menghampiri mereka. Elena? Elena berbalik mendengar namanya dipanggil dan melihat seorang wanita parubaya. Bibi, apa yang Bibi lakukan di sini? Tanya Elena. Wanita parubaya itu melihat ke arah Erik dan Elena. Oh Elena, kamu akhirnya berkencan dengan seorang pria, Bibi sangat menantikan kamu menemukan seorang pacar. Tidak. Elena cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Dia hanya seorang teman. Wanita parubaya itu memandang Erik dengan penuh makna dan berkata. Hanya seorang teman. Bibi sudah berusia sekitar 50 tahun, tetapi baru pertama kali Bibi melihatmu berduaan bersama seorang laki-laki. Wanita itu memandang Erik dan berkata. Kamu adalah laki-laki pertama yang berhasil membuat Elena jalan-jalan berduaan denganmu, kamu pasti pacar Elena kan? Elena sedikit panik dan berkata. Bibi, dia benar-benar temanku, jadi Bibi jangan berspekulasi sangat tinggi dulu. Wanita itu berkata dengan wajah ceria. Elena, kamu dan pacarmu terlihat seperti pasangan yang sempurna. Elena berkata tanpa daya. Aku sudah memberitahu Bibi kalau dia hanya sekedar teman. Wanita itu tertawa dan melambaikan tangan. Baiklah Elena, Bibi tidak akan mengganggu kalian berdua lagi, kamu dan pacarmu bisa bermesraan ketika Bibi pergi. Dadah. Setelah mengatakan itu wanita itu pergi. Elena benar-benar tidak habis pikir ketika bertemu orang-orang saat dia bersama Erik, dan orang-orang itu juga berpendapat sama kalau Erik adalah pacarnya. Ini membuat Elena frustasi dengan hal ini. Aku benar-benar tidak menyangka, seharian bersamamu akan mendatangkan masalah yang begitu banyak bagiku, terutama orang-orang yang mengenaliku selalu menganggapmu pacarku. Aku pikir mereka semua gila. Ucap Elena tanpa daya. Erik tersenyum dan buru-buru berkata. Mungkin karena aku terlalu tampan. Hue. Elena tertawa. Tampan dari mana? Aku bahkan melihatmu seperti lelaki paling jelek yang pernah aku temui. Munafik, kamu sendiri tadi mengatakan kepadaku kalau aku tampan. Ucap Erik memandangi Elena. Elena tertawa dan berkata. Sudah. Aku hanya bercanda, Anda adalah orang yang paling tampan dan paling kejam yang pernah aku temui. Anda sekarang puas kan? Erik mengacukan jempol. Bagus. Vegas. Kamu tahu itu? Erik memandangi Elena lalu berkata. Elena, setelah selesai makan nanti, aku mau ke klub malam Roski mengajakmu jalan-jalan. Apakah kamu tidak keberatan? Elena mendengar ini terkejut, apa yang dia mau lakukan mengajakku ke klub malam? Bukankah dia mau? Tidak. Tidak. Erik tidak mungkin, Elena terus berkaca-kaca dalam hati mengenai Erik. Elena segera menjawab. Aku bisa menemanimu ke klub malam, tetapi kenapa harus memilih klub Roski? Klub itu adalah klub malam dan kasino terbesar yang dimiliki oleh Black Cobra. Untuk apa kita ke sana? Elena berkata sambil panik. Aku takut kita akan mengalami sesuatu jika di sana. Apalagi kamu baru saja memukuli orang-orang Black Cobra dan Luke Elliot. Aku yakin mereka dari Black Cobra tidak akan tinggal diam. Aku takut mereka akan melakukan sesuatu kepada kita jika kita ke klub itu. Elena benar-benar sudah tidak berdaya berhadapan dengan Erik. Meskipun Elena tadi melihat Erik sangat kuat, tetapi Elena masih tidak begitu yakin apakah Erik akan mampu mengalahkan Black Cobra dan keluarga Elliot. Jika Elena benar-benar akan ke klub Roski bersama Erik, maka Elena juga sudah memikirkan rencananya. Jika dia dan Erik di sana akan mengalami masalah dan tidak dapat menanganinya, maka Elena akan memohon kepada ayahnya untuk menanganinya. Jika ayahnya benar-benar tidak bisa menyelesaikan ini, Elena akan melapor ke polisi. Bagaimanapun, Luke lah yang memulai perselisihan terlebih dahulu. Dia berusaha membunuh Erik dan Erik melawan mereka hingga kondisi yang mengenaskan. Tetapi bisa dikatakan Erik hanya melakukan pembelaan terhadap dirinya. Erik berkata menjawab Elena. Tenang saja Nona Elena. Jika aku dan kamu kenapa-napa di sana, kita masih bisa meminta ayahmu menyelesaikan masalah ini. Elena mendengar ini langsung berkata tanpa ragu-ragu. Erik, jangan libatkan ayahku dengan Black Cobra. Dia itu penakut sampai sekarang tidak berani mendengar nama Black Cobra. Apalagi dia bisa membantu kita nanti. Sebaiknya kita jangan pergi ke sana, masih banyak klub malam yang lebih bagus. Erik melambaikan tangannya dan berkata. Tidak. Tidak, tidak. Aku hanya ingin pergi ke klub itu bersamamu. Jika kamu tidak mau ikut tidak masalah, aku bisa pergi sendirian. Sebenarnya Erik sudah membuat rencana akan mengunjungi klub itu dan mencari orang-orang penting Black Cobra lalu membunuh mereka. Dia sudah tidak sabar ingin berhadapan dengan orang-orang pendosa seperti mereka. Elena berkata dengan pasrah. Baiklah. Baiklah. Aku akan ikut denganmu dengan syarat kamu harus menjagaku di sana. Erik mengangguk. Tidak masalah. Elena benar-benar sudah tidak berdaya berhadapan dengan Erik. Saat ini di kediaman keluarga Elliot tiba-tiba datang panggilan masuk di ponsel Iksun Elliot, ayah dari Luke Elliot. Iksun segera mengangkat panggilan yang masuk itu, sebab panggilan itu dari Luke. Saat dia menekan tombol jawab, langsung suara panik muncul dari ujung telepon. Itu adalah suara Arga, petarung kebanggaan Black Cobra. Tuan, kami semua mengalami kejadian besar. Kami benar-benar akan mati. Ucap Arga dari seberang telepon. Iksun terkejut mendengar ini. Coba jelaskan dengan baik-baik. Di mana Luke? Kenapa teleponnya kamu yang memakainya? Ceritanya panjang Tuan. Tuan muda Luke membuat konflik dengan seorang pemuda dari Lenet.
Tuan Muda berencana membunuh orang ini karena dia merebut Elena dari Tuan Muda. Tetapi siapa sangka anak muda itu begitu kuat? Bahkan kami dari 10 orang Black Cobra bukan tandingannya dan Tuan Luke dihajar hampir mati oleh anak itu. Jelas Arga dari ujung telepon. Ixzong yang mendengar ini menjadi begitu marah dan terkejut, bagaimana bisa satu orang pemuda bisa mengalahkan 10 orang kuat dari Black Cobra? Hal itu yang menjadi pertanyaan Ixzong saat ini. Bagaimana keadaan Luke sekarang? Tanya cemas ayahnya. Arga buru-buru menjawab. Tuan Luke terluka parah. Bukan hanya itu, pusaka milik kami semua dan pusaka milik Tuan Luke dihancurkan oleh pemuda itu. Tidak ada satupun dari kami yang pusakanya bisa digunakan lagi. Semua ini sudah berakhir untuk menikmati kehidupan kami. Ixzong benar-benar terkejut mendengar ini. Jika pusaka Luke benar-benar hancur, lalu bagaimana Luke bisa memberikan keturunan untuk keluarga Elliot nanti? Bukankah keluarga Elliot akan berakhir jika tidak memiliki keturunan? Bab ke-64. Ixzong buru-buru bertanya. Apakah pusaka Luke benar-benar hancur? Apakah tidak bisa digunakan lagi? Bagaimana kalian bisa kalah hanya dengan satu orang saja? Arga di seberang telepon buru berkata. Tuan, saya tidak bisa menjelaskan secara detail melalui telepon. Tuan Elliot harus segera datang membawa ambulans ke sini. Tuan Elliot bisa melihat sendiri bagaimana keadaannya. Oke. Ixzong bertanya lagi. Di mana tepatnya posisi kalian? Aku akan segera ke sana. Arga buru-buru menjawab dan berkata. Kami berada di ujung selatan kota Wuhan, tepatnya di taman hutan Sulphur River. Tuan Elliot harus cepat-cepat membawa ambulans ke sini secepat mungkin. Baik. Aku akan tiba salah setengah jam. Ucap Elliot dan langsung memutuskan panggilan itu. Saat ini Arik dan Elena sudah selesai makan, dan seperti yang mereka sepakati sebelumnya, mereka berdua akan pergi klub malam Roski milik Black Cobra. Selesai makan, Erik langsung mengajak Elena untuk datang ke klub malam itu. Tak membutuhkan waktu lama untuk mereka berdua akhirnya tiba di klub itu. Setelah mobil diparkir di luar klub Roski itu, Elena bertanya kepada Arik. Apakah kamu yakin ingin masuk ke klub itu? Arik mengangguk. Kita sudah sampai di sini, jadi setidaknya kita harus masuk dan bersenang-senang dulu. Setelah mengatakan itu, Erik hendak keluar dan membuka pintu mobil. Elena memegang tangan Arik dan berkata dengan gugup. Erik, pikirkan lagi. Keluarga Elliot dan Black Cobra pasti sudah mendapatkan kabar tentang keadaan Luke. Mereka juga akan tahu nanti, kita yang melakukan itu kepada Luke. Elena menghela nafas lalu melanjutkan. Saat itu juga mereka pasti akan mencari keberadaan kita di seluruh Wuhan. Kita berdua masih punya waktu jika kita lari sekarang, tetapi jika kita masuk ke sana sama saja kita memasuki perangkap mereka. Karena klub ini milik Black Cobra, jadi pikirkan baik-baik dulu. Arik tersenyum sambil melambaikan tangannya. Tidak. 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 Aku akan tetap masuk ke dalam mengajak kamu bersenang-senang untuk menikmati satu pertunjukan nanti. Ketika Elena melihat wajah Arik tenang, Elena akhirnya percaya dengan Erik. Baiklah, aku akan menemanimu sampai akhir hari ini. Setelah mengatakan itu, Elena melepaskan tangan Erik, mendorong pintu terbuka dan melangkah keluar dari mobil. Selanjutnya mereka berdua berjalan memasuki klub malam itu. Elena mau tak mau gugup dan takut, jadi dia menggandeng tangan Arik supaya dia merasa aman. Jika seseorang melihat mereka berdua, pasti akan menganggap mereka berdua pacaran. Saat ini pukul 8 malam, dan pada saat ini klub sangat ramai dan penuh sesak. Saat Arik dan Elena memasuki klub itu, hampir 80% sudah terisi orang-orang. Seorang pelayan cantik datang kepada Arik dan bertanya. Tuan, apakah Anda ingin duduk di bar atau memesan kamar pribadi? Arik bertanya dengan rasa ingin tahu. Berapa harga konsumsi minimum untuk kamar pribadi dan bar? Pelayan berkata. Konsumsi di bar ini tergantung kualitas tempat, jika Anda mau yang termurah itu sekitar $3.500 Cina dan yang paling termahal adalah $12.500 Cina. Erik mengangguk dan berkata. Yang paling mahal kalau begitu. Pelayan itu langsung senang dan dengan hormat berkata. Tuan dan Nyonya silakan ikuti saya. Dia hanya melihat ke arah Elena di sebelah Erik, terlihat jelas wajah Elena yang cantik di bawah lampu disko. Banyak orang mengenal Elena di Wuhan, bagaimanapun, Elena sudah dinobatkan sebagai gadis paling cantik di Wuhan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun Elena selalu menyembunyikan diri, tetapi dia sering ditampilkan dalam berita dan majalah koran di Wuhan, Cina. Pelayan itu mengenali Elena dan terkejut. Dia tidak menyangka kalau Elena akan datang ke klub malam dengan seorang pria. Apalagi ini bukan klub malam biasa, ini adalah klub malam bisnis milik Black Cobra. Orang-orang sering datang ke sini untuk bermain kasino dan bersenang-senang dengan gadis-gadis. Terus terang, klub ini juga menyediakan para wanita cantik untuk pelanggan nikmati jika mereka mau. Ini yang membuat klub ini begitu ramai dan tidak pernah sepi pengunjung. Jadi, ketika pelayan itu melihat Elena di sini, dia sedikit tercengang. Namun dia tidak menunjukkan keterkejutannya, dia bersikap profesional dalam pekerjaan, dia buru-buru bertanya kepada Erik. Tuan, apakah konsumsi $12.500 Cina Anda akan tetapkan atau mau berubah pikiran mengambil yang lain? Erik melambaikan tangan dan berkata. Aku akan mengambilnya. Pelayan itu mengangguk dan berkata. Apakah Anda akan membayar dengan uang tunai atau kredit? Saya membawa mesin pos jika Anda ingin membayar dengan kartu. Erik berkata dengan acuh tak acuh. Dengan kartu. Setelah mengatakan itu, Erik mengeluarkan kartu emas Black Gold-nya dan meletakkannya di atas meja. Baik pelayan dan Elena juga sangat terkejut melihat kartu ini. Ini terutama terjadi kepada Elena. Elena sangat mengetahui nilai kartu emas hitam ini dibandingkan dengan pelayan itu yang beranggapan kalau kartu emas hitam ini sangat mahal. Mustahil bagi seseorang untuk mendapatkan kartu Black Gold ini tanpa mempunyai uang lebih dari $50 miliar AS di dalam rekening banknya. Elena semakin penasaran dengan identitas asli Erik. Pelayan berhati-hati menggesek kartu itu, setelah menggesek kartu itu, pelayan itu segera pergi dan melaporkan berita ini kepada manajernya. Berita yang pertama adalah bahwa Elena yang terkenal benar-benar datang ke klub mereka. Berita yang kedua adalah bahwa pria yang datang bersama Elena tiba-tiba memegang kartu Black Gold. Dan berita yang ketiga adalah, Elena sepertinya menjalin hubungan dengan pria itu. Semua orang di Wuhan tahu bahwa Luke dari keluarga Elliot sudah mengejar Elena sejak lama, tetapi sekarang Elena tampaknya sudah memiliki pacar. Karena itu, pelayan tersebut ingin segera melaporkan Elena kepada Luke. Semua orang mengenal Luke di klub itu, karena setiap malam Luke akan datang untuk bermain dengan para gadis-gadis dan memuaskan hasratnya.
Saat ini Xjuang telah tiba ujung selatan kota Wuhan, tepatnya di taman hutan Sulphur River. Dia hanya melihat 3 buah mobil terparkir di jalan. Dia terus berbicara di telepon untuk menemukan keberadaan Arga dan Luke, sampai ketika mereka bertemu. Namun ketika Xjuang melihat keadaan mereka semua, dia terkejut. Dia langsung berlari untuk melihat bagaimana keadaan Luke. Tetapi dia tiba-tiba menangis seperti anak kecil ketika melihat keadaan Luke yang mengenaskan. Mulutnya dipenuhi dengan darah, dan yang lebih parah, pusaka Luke benar-benar hancur seperti yang dikatakan Arga. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa kalian tidak bisa menjaga putraku? Lihatlah sekarang, bagaimana bisa aku mendapatkan keturunan keluargaku jika Luke begini? Ucap Xjuang menangisi putra. Arga buru-buru berkata dengan sedikit tenaga yang tersisa. Tuan Elliot, Anda harus membalaskan dendam kami. Pria itu sangat kuat dan bukan tandingan kami semua. Anda harus mencari pemuda itu dengan mengerahkan semua koneksi Black Cobra. Anda juga harus memberitahu berita ini kepada bos Fedrin tentang masalah ini. Bagaimanapun Luke juga keponakan Fedrin, dia pasti akan marah mendengar berita ini. Xjuang mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah. Aku tidak akan membiarkan anak itu lepas kemanapun dia pergi. Aku akan menyiksanya dan membunuhnya perlahan-lahan sampai dia benar-benar menyesali perbuatannya ini. Aku akan menghubungi saudaraku Fedrin dulu. Setelah Xjuang mengatakan itu, dia hendak menelpon Fedrin tetapi ponsel Luke tiba-tiba berdering. Xjuang dengan cepat menekan tombol jawab dan tiba-tiba suara panik dari ujung telepon terdengar. Tuan Luke, ini berita besar. Saya tadi melihat Nona Elena bergandengan dengan pria dan dia memasuki klub malam Roski. Sekarang mereka berdua ada di dalam klub. Apa yang Tuan Luke akan lakukan dengan mereka? Pelayan itu jelas tahu bahwa Luke dari dulu mengejar sosok Elena, tetapi dia tidak bisa mendapatkan hati gadis cantik seperti seorang Elena. Xjuang mendengar kalau Elena dengan pria itu masuk klub malam milik Black Cobra, dia sangat senang. Sebab baginya Elena dan pria itu sama saja mendekati perangkap dari dia. Jadi Xjuang berpikir tidak susah menemukan Elena dengan pria itu. Dalam benaknya, Xjuang sudah berpikir bagaimana dia akan menyiksa pria yang menghajar putranya.